Lihat ini yang viral kemarin. Nah saat itu saya deg-degan itu bang. Mudah-mudahan saya salah. Betul bang, analisa saya salah. Deg-degan bang. Akhirnya, setelah diperiksa polisi, Rismon Sianipar merasa ketakutan dan meminta-minta advokat dan LSM agar berbondong-bondong mau mendukungnya. Modiar pora kowe saiki mon Rismon. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Mana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Bu Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen, gitu. Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu menunjukkan kekhawatiran luar biasa. Dia sangat kelihatan sekali post-war syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM. Jadi reuni-reunian itu jadi bahan tertawaan. Jokowi harusnya bisa lengser ke Prabowo dengan bagus. Ini malah nggak lengser ke Prabowo ini. Jadi Petruk lagi, konyol malahan. Kalau memang parameter 99,9% itu benar palsu, kenapa dia masih menanyakan yang asli? Artinya 99,9% itu kan pikirannya Roy Suryo, ya kan, dan kawan-kawan gitu kan. Tapi pada parameternya dia nggak tahu yang asli seperti apa. Karena yang menjadi ukuran itu kan yang selalu dia dapat dari Dian Sandi kalau nggak salah itu kan, yang dia foto, ya dijadikan sampel untuk penelitian katanya dan lain sebagainya, gitu kan, ya. Nah ini dalam konteks ini ya kita nggak perlu dengerin lagi sudah. Ya kan? Kan kata dia, namanya juga orang mau jadi tersangka, ya mau jadi pesakitan, wajar dong kalau dia berargumentasi 99,9%, barangkali besok udah 1000%, itu kan 1.000.000%, ya kan? Sekarang nggak ada lagi tuh istilah 1.000.000%-nya gitu kan? Biar direspon dulu sama Pak Arianto. Monggo, silakan Pak Arianto. Saya nggak mau panjang-panjang ya, respon sedikit aja. Yang diuraikan Pak Roy tadi, katanya TPU itu ya begitu laporan tidak pernah diundang kan gitu kan. Ya kalau yang namanya penyidik itu Pak, kalau ada orang melaporkan, Pak ini orang pakai ijazah palsu, dia mesti sudah bawa bukti-bukti semua Pak. Kasihkan semua, ini buktinya Pak. Itu gunanya apa? Kalau kita lapor tuh harus punya alat bukti yang lengkap. Saya hanya gini ya, kasihan sama mereka itu karena mereka merasa ya Pak Roy yang teman-teman. Iya, mereka merasa bahwa apa yang dikerjakan itu pure, murni, bener, nggak bisa dibantah lah gitu. Padahal? Tapi kan itu hanya diomongkan di media, tidak dimasukkan dalam berkasnya penyidik. Itu yang jadi kelemahan sehingga penyidik akhirnya berkesimpulan ini tidak ada alat bukti. Iya. Oke, baik. Harusnya dia dulu yang kena. Menurut Mas Roy ini ijazah palsu ya? Kenapa? Kalau ijazah yang dia upload itu miliknya, yang ada pada tampilan miliknya Dian Sandi. Oke, tahun berapa dipalsukan? Nah itu nanti biarkan saja, nanti akan ada buktinya. Loh bukan nggak pernah dijawab ini dari dulu. Nggak usah, saya nggak perlu siapa menjawab yang Anda. memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Siapa yang Anda. memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Jadi Anda nggak ada hak untuk tanya ke saya. Pertanyaan masih ada siapa saya Anda? ada hak karena apa? Anda udah membohongi masyarakat, Enggak. membohongi bangsa kita Tidak. dengan penelitian yang nggak jelas yang Anda lakukan. Asli atau palsu nggak perlu Sebentar. kemudian Ya, ini ditanyakan kapan saintis, Pak. palsunya. Ya, ini Saya saintis. dari Hong Kong, nggak ada. Saintis yang Bukan ada. Nggak bisa, nggak ngerti. Jadi nggak ngerti.